Shalom Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan dan yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam ibadah usia emas walaupun secara online. Sebelumnya kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur jikalau saat ini kembali Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau urapi hamba-Mu yang terbatas ini, agar apa yang Dia sampaikan benar-benar daripada Tuhan dan boleh menjadikan kami mengerti untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saya beri judul Usia Senja yang Bermakna, yang terdapat di dalam Lukas 2 ayat 36 sampai 38. Lukas 2 ayat 36 sampai 38. Saya bacakan buat kita semua. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, senja adalah waktu sore hampir malam, ketika matahari meninggalkan pancarannya terbenam dalam gelapnya malam. Usia senja merupakan ungkapan halus untuk seseorang yang telah lanjut usia, atau yang sekarang kita kenal dengan usia emas, di mana sebentar lagi akan meninggalkan kefanaan menuju kekekalan. Orang usia senja ini bagi dunia kadang sudah tidak berguna. Namun bagi Tuhan usia senja ini masih bisa dipakainya, bahkan bisa bermakna. Nah, marilah kita mau belajar dari seorang nabi perempuan, yaitu Hana. Kalau kita melihat ayat sebelumnya yang terdapat di dalam ayat 34 dan 35, itu tentang Simeon. Di situ meskipun Simeon dan Hana yang sudah sangat tua, mereka tidak pernah kehilangan harapan untuk melihat Mesias. Tetapi pada bagian ini saya tidak membahas tentang Simeon, tetapi tentang Hana, yaitu kita mulai saja pada ayat 36. Kita tahu Hana artinya penuh
anugerah. Hana seorang janda dan sudah lanjut umurnya. Di dalam bis dikatakan sudah tua sekali. Beberapa orang menduga ia telah menjanda selama 84 tahun. Sehingga sekarang ia berusia lebih dari 100 tahun. Namun menurut anggapan sebagian orang lain lagi, orang yang sudah sangat tua seperti itu mungkin tidak mampu untuk berpuasa dan berdoa seperti yang Hana lakukan. Jadi mungkin ia baru berusia 84 tahun ketika itu dan telah lama menjanda. Meskipun ia merupakan seorang janda muda, karena ia hidup bersama suaminya hanya selama 7 tahun. Namun ia tidak pernah menikah lagi. Ia tetap menjadi janda sampai akhir hayatnya. Dan hal ini disebutkan sebagai pujian baginya. Hana dari suku Asher yang ada di Galilea. Tidak banyak diketahui tentang diri Nabi Hana atau ayahnya yang bernama Phanuel. Meskipun sebagian besar nabi adalah laki-laki, tetapi Lukas menampilkan sejumlah perempuan seperti Hana yang memberitakan firman Tuhan atau yang menjadi pengikut Yesus. Seorang yang memiliki pemahaman tentang kitab suci. Hana mengajarkan Alkitab kepada perempuan-perempuan muda, hal-hal mengenai Allah, meskipun waktu itu merupakan masa kemunduran umat Allah. Namun bukan berarti Allah tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan. Bapak Ibu yang terkasih, apa rahasia tentang usia senja yang bermakna ini? Yang pertama di dalam ayat 37b. Berbunyi, ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Hana seorang nabiya yang tidak pernah meninggalkan bait Allah. Ia selalu berada di bait Allah. Hana seorang yang setia. Bahkan setiap hari siang dan malam beribadah. Bis menyatakan beribadah artinya berbakti. Banyak menggunakan waktunya untuk berdoa dan berpuasa. Pada waktu-waktu tertentu orang Yahudi berpuasa itu untuk menunjukkan kasih mereka kepada Allah atau menyesali dosa-dosa mereka. Kehidupan di bait Allah pastilah diisi dengan belajar firman Allah, memberi bimbingan rohani, memberi arahan dan nasihat, melayani Tuhan, menjadi pendoa syafaat. Jadi Hana menghabiskan waktunya dengan kegiatan-kegiatan agama. Ia bukan hanya memperhatikan jam-jam doa, tetapi ia berdoa itu siang dan malam. Bapak Ibu, ada orang tua yang menggunakan sisa hidupnya itu dengan melakukan hal-hal negatif. Mereka hanya bangga bernostalgia dengan masa lalu, atau bahasa sekarang reuni, atau sebaliknya menyesali masa lalu. Ada pula orang yang semakin tua,
semakin banyak menuntut. Semakin tua, semakin banyak mengeluh. Mungkin minta ini, minta itu sama anaknya. Padahal anaknya sendiri masih banyak keperluan untuk rumah tangganya. Ada juga orang yang justru menjadi hedonisme, makan berlebihan, mencari kesenangan sendiri, berpakaian, memakai perhiasan berlebihan. Semua itu kalau berlebihan Bapak Ibu tentunya tidak baik. Misalnya kalau makan berlebihan malah mendatangkan penyakit, bukan? Diabetes, kolesterol, dan sebagainya. Penyembahan adalah sesuatu yang harus kita lakukan secara berkesinambungan, terus-menerus. Kehidupan kita perlu mendekatkan diri terus-menerus kepada Tuhan. Sementara tugas-tugas lain dapat kita lakukan hanya pada waktu-waktunya, bukan? Kita harus berdoa senantiasa dengan tidak jemu-jemu untuk berbuat baik. Tidak mementingkan diri sendiri lagi. Orang yang semakin merasa perlu untuk lebih melakukan jam-jam doa, kedekatan dengan doa terus-menerus sampai mereka pergi ke surga. Nah, biarlah kita memakai apa yang kita miliki, waktu kita, harta kita, biarlah itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang kedua, di dalam ayat 38, yaitu mengucap syukur. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah. Hana yang tidak pernah meninggalkan bait Allah tidak akan kehilangan peluang seperti ini, yaitu bertemu dengan Yesus. Ia mengucap syukur kepada Allah. Di sini Simeon dan Hana memiliki sikap mengucap syukur atas kesempatan bertemu Yesus. Sedikit kita membahas mengenai Simeon, yaitu dalam ayat 25 dan 26. Simeon seorang yang benar dan saleh dan dipimpin Roh Kudus, sehingga kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Konteks sejarah Israel saat itu berada pada saat terdiam selama 400 tahun. Dari Nabi Maleakhi sampai Injil Matius, Israel tidak punya raja, tidak ada nabi, tidak ada malaikat yang berperan aktif. Israel dalam penantian, Israel dalam kesunyian. Mereka dijajah Roma. Tiba-tiba terdengar berita lahirnya Sang Juru Selamat Mesias yang dijanjikannya. Simeon menggendong bayi Juru Selamat dengan memuji Allah. Sedangkan Hana menghampiri bayi Juru Selamat dengan mengucap syukur. Yang ketiga, ayat 38b, bersaksi. Selain berdoa,
beribadah, mengucap syukur, dan bersaksi. Dikatakan dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan Yerusalem. Kelepasan adalah sesuatu yang diinginkan semua orang, yang dinantikan dan diharapkan. Karena itulah Hana memberitahukan kabar baik itu kepada mereka semua, bahwa Hana telah melihat Tuhan Yesus. Bagi Hana, bersaksi adalah menceritakan apa yang ia lihat sendiri, apa yang ia alami sendiri, dan apa yang ia yakini tentang Yesus sebagai juru selamat. Lansia seusia 84 tahun tidak membutuhkan strategi yang canggih, metode yang hebat, fasilitas yang baik, pemahaman teologi yang kuat, apologetika yang mengagumkan, tidak. Tetapi yang Hana ceritakan yaitu Yesus adalah juru selamat yang sudah ia lihat sendiri, yang sudah ia alami sendiri. Begitu juga bagi Simeon. Simeon telah menemukan juru selamat sehingga siap menjalani hidup di usia senja dengan damai sejahtera. Bapak Ibu, sungguh merupakan suatu kebahagiaan jika melewati usia senja bersama Tuhan Yesus. Dan usia senja akan bermakna baik untuk waktu yang sementara sampai waktu kekekalan. Jika kita gunakan dengan kegiatan yang positif tadi, yaitu kita tetap setia beribadah, suka mengucap syukur, hidup saleh dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa bersaksi tentang Yesus. Kita bisa menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita alami sendiri kepada anak-anak kita, menantu, cucu, bahkan mungkin cicit kita, kerabat, dan semua orang. Karena kita tahu banyak sekali orang-orang yang masih membutuhkan kelepasan, yaitu kelepasan dari dosa. Pada usia senja, banyak kelemahan yang menjadi kendala bagi kita. Mungkin pendengaran kita sudah mulai berkurang, mata menjadi rabun, gerakan sudah menjadi lambat, ingatan mulai berkurang, emosi menjadi labil. Artinya manusia lahiriah kita sudah semakin merosot. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Tetapi kita yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat sedang mempersiapkan diri dengan manusia batinia yang semakin hari semakin diperbarui untuk hidup kekal. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita mau pegang perjanjian Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin.
Tuhan memberkati Bapak Ibu terkasih dengan kesehatan dan iman yang kuat kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang baik, kami mengucap syukur jika kembali Engkau berbicara melalui firman-Mu, agar di usia senja ini kami mau mempergunakan waktu kami dengan tetap setia beribadah, tetap mengucap syukur, dan tetap mau menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada. Dan inilah semua yang membuat kami di dalam usia yang telah lanjut ini untuk lebih bermakna di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu, dan mampukan kami untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Amin.